Oke, halo semua. Ini saya kedatangan iPhone 7 Plus. Jadi sudah dicek ke toko yang lain ya. Jadi kondisinya itu mati total. Kita langsung cek dengan USB adapter untuk melihat pergerakan chargingnya. Karena dari situ biasanya kita bisa langsung ponis apakah ini masalah baterai atau ada masalah dari mesin. Jadi kalau dilihat dari chargingnya itu ini ya, yang PD, yang nomor terakhir dari atas. Jadi dia mau naik kemudian turun, naik berulang-ulang demikian. Jadi dari pengalaman saya, bila pergerakan USB adapter seperti itu, berarti itu hampir 99,9% masalahnya adalah di logic board. Oke, pertama buka baut bawah. Asik. Slow aja. Posisi mati, posisi tidak bisa ngecas. Itu kita kadang bisa langsung tahu dari pergerakan ampernya. Jadi kadang beberapa user bingung. Saya juga karena saya single fighter, saya kelola front office sendiri. Jadi analisa itu bahkan dilakukan sebelum proses pembongkaran dilakukan. Nah, setelah pembongkaran barulah pekerjaan aslinya itu kelihatan. Kita akan langsung hunting bagian mana yang konslet pada mesin iPhone ini. Oke, begitu dibuka sudah ada baut yang lepas. Karena sebelumnya ada informasi sudah dilakukan pengecekan di tempat lain, ya berarti jelas handphone ini sudah pernah dibuka sebelumnya. Dapat lagi satu baut. Kita langsung lepas saja baterainya. Saya tidak mau ada konslet lanjutan ya, karena dengan baterai terpasang itu beresiko ada konsleting lanjutan. Jadi mesin harus segera dilepaskan dari catu daya apapun itu bentuknya, mau dia power supply ataupun baterai. Kita amankan dulu, kita lepas konektor baterainya. Oke, sudah aman. Part-part lain saat mesin konslet itu harus sesegera mungkin komponen-komponen yang menempel ke mesin itu segera dilepas. Saya nggak tahu ini sudah pernah diangkat atau enggak ya mesinnya. Saya nggak lihat ada pembengkokan. Informasi dari usernya mati total mendadak. Kita akan, untuk membuktikan konsleting pada mesin, kita langsung coba hubungkan ke power supply. Baik, ini adalah tampilan power supply saya, dan kita akan hubungkan boardnya ini ke power supply dengan konektor baterai ya, untuk iPhone 7 Plus. Untuk iPhone 7 Plus. Oke, langsung saja kita hubungkan ke power supply. Oke, langsung full shot ya, full shot. Kawan-kawan bisa lihat full shot. Jadi arusnya itu yang mengalir itu sebesar 4 dan sangat besar. Oke, langsung kita cabut, kita nggak mau memanggang mesinnya. Kita lanjut ke pembongkaran, kita angkat mesin, kita akan troubleshooting langsung. Oke, tahap troubleshooting selanjutnya setelah mesin diangkat itu kita akan coba hubungkan lagi dengan power supply. Kita akan mencoba, biasanya short itu ditandai dengan adanya komponen yang panas.
Jadi kita akan hubungkan dan kita akan mencoba meraba. Biasanya lebih cepat dengan thermal. Saya wow 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 wow, panas di sini ya, di bagian ini. Cuman kadang kita jangan sampai terkecoh untuk perangkat-perangkat seperti telepon seperti iPhone ini. Kadang ya konslet itu menunjukkan panas di tempat yang berbeda. Jadi belum tentu ini panas, komponen ini, IC ini panas, belum tentu itu adalah penyebab utamanya. Karena dari pengalaman saya nggak pernah temukan bagian IC atau komponen ini short. Ini adalah IC Trinity M, saya lupa namanya, mungkin M2000 ya. Jarang sekali dia short. Itu lebih banyak itu komponen lain yang menyebabkan short. Kita akan coba buka dulu ini bagian belakangnya. Carving knife. Kita akan coba buka stiker pelindungnya. Oke, sekarang kita sudah zoom mesinnya di bawah mikroskop. Kita sampingkan dulu stikernya. Saya rasa ininya sudah recording. Oke, sudah record. Saya cek dulu. Oke, nah bagi kawan-kawan yang sudah berpengalaman, mungkin sudah sering membuka mesin iPhone dan melihat mesin iPhone, itu bisa langsung melihat ada hal yang abnormal ya dari mesin ini. Jadi saya tunjukkan aja, kapasitor ini kelihatan busuk. Ya busuk, saya boleh jujur itu. Jadi secara visual dia berbeda dengan kapasitor yang lainnya. Bila kapasitor yang lainnya itu putih seperti ini ya, nah satu kapasitor ini kuning sendiri. Biasanya itu karena ada terbakar atau ya korsleting ya. Jadi untuk membuktikan bahwa ini adalah part yang konslet, kita akan coba hubungkan lagi, tapi dengan menambahkan rosin. Jadi dengan rosin kita bisa tahu bahwa ada komponen yang konslet, ditandai dengan perubahan warna atau perubahan suhu ya. Jadi rosin ini bila ada sesuatu yang panas, dia akan langsung berubah. Nah, seperti ini, dia awalnya putih. Saya mau pastikan bahwa benar-benar ini masalahnya. Oke. Kalau bisa lihat, kalau di awal tadi saya rasa itu ada panas di area ini, area ICM 2800, tapi saya tidak yakin karena saya nggak pernah, dan pengalaman saya juga tidak pernah menunjukkan bahwa IC tersebut ujuk-ujuk konslet atau short ya. Tapi kebanyakan itu adalah komponen lain. Kita akan buktikan. Oke, dengan posisi power supply itu kita off kan, kemudian 1 2 3 kita on kan. Oke, langsung ya, langsung. Nah, jadi troubleshootingnya kita harus buang komponen tersebut. Kita buang, bisa juga diganti. Oke, saya sudah ke ragumnya. Saya angkat dulu sedikit.
Jadi saya akan panaskan sedikit saja komponen ini, tapi saya nggak sampai, ini bodoh sekali. Saya akan gunakan solder agar lebih aman. Oke, saya gunakan solder itu ada di deskripsi, ada di video saya sebelumnya. Jadi saya akan panasin, kemudian saya akan mencongkelnya, congkel ya. Oke, kurang kurang sip sih menurut saya posisinya. Oke, seperti ini. Nah, kita bebas ya. Oke, setelah cukup panas itu kita bisa langsung congkel. Oh, kita harus hati-hati agar tidak mengenai komponen-komponen di samping kanan kiri. Karena itu akan menambah pekerjaan ya. Belum ya. Oke, satu kaki sudah terangkat. Untuk menyalurkan panas ke bawah, kita bisa gunakan hook sedikit. Lebih lunak. Oke, sudah terangkat. Langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa memang itu adalah komponen yang konslet, kita bisa gunakan multimeter. Kita setting di mode dioda seperti ini. Bisa turunkan ya, turunkan. Dapat turunkan agar kawan-kawan bisa sama-sama melihat. Oke, bila dia dengan metode dioda, bila di salah satu kakinya itu short, dia akan menunjukkan angka 000. Dalam kasus ini salah satunya itu tidak boleh short, alias mengeluarkan nilai ya, nilai normal. Kayak kaki pertama itu 000, kemudian kaki yang kedua itu 0,42, yang mana dalam hal ini berarti normal. Kita langsung bersihkan, dengan thinner. Kita harus pastikan tidak ada komponen yang berdekatan atau menyatu ya. Oke, kalau itu cukup clean, cukup bersih, tidak bersentuhan dengan di sebelahnya. Kemudian kita bisa langsung tes. Kita langsung lakukan pengetesan. Oke, sekarang mesinnya sudah kita buang bagian yang konslet. Oke, bagian 0 saya akan coba memasangkan ini ke housing terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup untuk pengetesan. Kita kembali untuk ke tampilan power supply. Power supply-nya posisi on, kemudian kita akan pasangkan plus minusnya ke konektor di mesin. Konektor power supply plus minus dihubungkan ke mesin bila sebelumnya short. Oke, sekarang itu udah tidak short lagi ya. Kita bisa tes menghidupkan dengan power supply. Kita pasangkan dulu LCD-nya.
Oke, wait, saya ambilkan dua LCD ini. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita colokan power supply, kabel power supply, dan kita coba on kan ya. Oke, ada pergerakan. 1, 2, 3, kita akan lihat logo Apple. Oke. Kita akan pantau terus apakah handphone ini langsung menuju booting, dimana bisa dipastikan 99% HP ini hidup sampai ke kode layar, yang berarti data di dalam handphonenya itu aman. Bentar lagi. Oke. Ding ding. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Oke. Kita lihat kode layar, yang berarti bahwa handphone ini sudah tidak konslet lagi dan datanya aman. Oke, guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.